Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Creative Tourism, saya akan sedikit menyinggung kembali mungkin materi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain terkait dengan Creative Tourism. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang Creative Tourism, Creative Cities, and Creative Plus, dan namanya nanti Creative Potentials. Jadi dalam konteks Creative Tourism dan tiga bentuk kreativitas seperti ini itu memiliki sebuah konektivitas pada dasarnya, karena memang pariwisata, kemudian bicara dengan kota, bicara terkait dengan masyarakat, bicara dengan peluang-peluang kreatif, industri kreatif itu memiliki suatu persepsi yang sama, saling menunjang satu sama lain, dan itu memiliki konektivitas, masing-masing memiliki daya penarik di antara masing-masing bentuk kreativitas tersebut. Nah, bagaimana nanti ketiga atau mungkin ke aspek-aspek ini dalam bentuk kreativitas ini yang terkait di mana? Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang menarik nanti apabila nanti diimplementasinya pada suatu kawasan, baik itu levelnya kota maupun levelnya destinasi wisata. Nah, konteks seperti itu. Dalam konteks pengertian kreativitas seperti ini, kita harus berbicara terkait dengan peran, ya, the role of creativity in generating social and economic success. Jadi peran dari kreativitas itu dalam menciptakan sebuah kesuksesan pada aspek ekonomi dan sosial. Ya, jadi karena memang kreativitas ini akan terus berkembang, ya, seiring dengan perkembangan zaman. Kreativitas ini akan menjadi sebuah daya dongkrak baik masyarakat itu akan dinilai sangat berkembang apabila ada beberapa mungkin banyak di antara masyarakat itu, anggota masyarakat itu kreatif, inovatif, ya, itu menciptakan sebuah bentuk-bentuk ekonomi baru atau mungkin bentuk struktur masyarakat yang baru, namanya social economic success. In the process of tourism development has produced increasing attention for concept such as the creative economy. Ya, dalam aktivitas pariwisata menciptakan beberapa peluang-peluang, ya, seperti misalnya ekonomi kreatif, creative class, creative industries, creative cluster, dan creative tourism. Jadi ada creative economy, ada kelas-kelas kreatif, kemudian ada industri kreatif, kemudian ada cluster kreatif, kemudian ada satu berbasis kreatif. Jadi semuanya berkembang seiring dengan peningkatan pertumbuh kembangnya masyarakat kreatif yang ada di situ, khususnya dalam aspek pariwisata. Ya, kalau kita konteks dalam tourism development dalam konteks kreatif ekonomi, tentunya tidak akan terpisahkan. Industri pariwisata dengan industri kreatif juga tidak terpisahkan. Kalau bisa kreatif ekonomi dalam konteks makro, ya, kalau industri lebih mengarah kepada konteks mikro, ya, misalnya industri kreatif kerajinan, kemudian souvenir, kemudian seni budaya, itu semua bentuk industri kreatif. Kemudian kalau bicara kita terkait dengan creative class, pertumbuhan masyarakat yang ada di situ, ya, social success tadi, ya, ada masyarakat kreatif, ada kampung kreatif dan sebagainya. Kemudian masyarakat yang memiliki tingkatan masyarakat yang kreatif itu kan di level masyarakat cukup berbeda-beda. Kemudian ada namanya creative cluster, ada cluster kreatif, ada pembagian atau zonasi masyarakat kreatif, entah itu masyarakat kreatif bidang, ya, kerajinan, entah itu masyarakat kreatif dan kuliner dan sebagainya, itu cluster-clusternya. Kemudian creative tourism semua tergantung dari kebutuhan dari aktivitas pariwisata yang sesuai dengan konteks kelokalannya. Jadi pengertian kreativitas, jadi kreativitas itu memang memicu berbagai macam tumbuh kembangnya suatu masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kemudian ini ada beberapa pengertian, ya, terkait dengan creative tourism, ada creative city, creative class, creative potentials.
Jadi kalau bisa creative tourism, ya, ini penekanannya pada beberapa aspek ya. Yang paling mendapat penekanan di sini adalah active participation in course and learning experience. Jadi active participation in course. Jadi ikut berpartisipasi aktif dalam bentuk-bentuk pelatihan yang ada di situ. Jadi misalnya pelatihan-pelatihan yang misalnya terkait dengan suatu daerah, suatu tempat yang dikunjungi, itu yang ditawarkan apa? Misalnya di situ pelatihan membuat batik, pelatihan membuat ya, kerajinan, pelatihan membuat bahan-bahan pengolahan sampah, misalnya seperti itu menjadi bahan tas dan sebagainya. Itu bentuk partisipasi. Jadi suatu daerah menawarkan active participation. Jadi mereka yang datang ke situ diajak untuk ikut terlibat dalam kegiatan mereka lakukan kesehariannya. Ya, itu namanya active participation, dan mereka membayar ya, karena course ya, course dari awal sampai mereka bisa ya, mereka minimal karena mengawali sesuatu, mereka ikut di dalamnya, ikut merasakan prosesnya sepanjang mereka tinggal di suatu tempat itu sendiri. Jadi dari proses A sampai proses Z-nya, itu proses akhirnya itu mereka ikut partisipasi aktif di situ. Ini course itu memiliki biaya ya, maksudnya membayar. Mereka ikut dalam suatu course itu harus membayar ya, karena mereka ada transfer keilmuan di situ. Dan kemudian kedua adalah learning experience. Jadi mereka menemukan sesuatu yang memang unik, yang tidak ditemukan yang mungkin ditemukan di daerah lain, tapi memiliki aspek keunikan yang berbeda. Learning experience itu yang memang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual ya. Learning experience itu berkesan ya, sangat berkesan apabila kita berkunjung suatu tempat, kita ikut dalam course membuat misalnya keramik di situ. Ternyata metodenya tradisional sangat sekali dan bisa diterapkan misalnya apabila kita pulang ke rumah ya. Itu namanya learning experience. Jadi ada sesuatu pengalaman pembelajaran kehidupan keseharian masyarakat yang kita kunjungi, learning experience. Itu namanya creative tourism. Nanti penentangan ada dua, active participation in course dan learning experience. Ya, itu yang harus ditekankan di situ. Aspek berikutnya adalah creativity. Yang paling ditekankan di sini adalah a strong social and cultural infrastructure. Jadi masyarakat yang memiliki kapasitas dan tumbuh kembangnya budaya yang ada di situ cukup bagus ya. Karena memiliki pondasi, infrastruktur itu jadi pondasi tumbuh kembangnya kebiasaan budaya masyarakat di situ yang memang menjadi ikon. Nah, nanti akan tumbuh menjadi sebuah ikon strong sosial. Jadi masyarakat yang memang memiliki kekuatan ciri khas, kemudian pondasi budaya yang memang mendukung di situ, yang terus berkembang. Nah, ini creativity ya, seperti itu bentuknya. Kemudian high concentration on creative employment. Jadi masyarakat yang ada di situ adalah masyarakat yang memang masyarakat kreatif, yang memang cukup berkembang dengan baik dan tumbuh di situ, di suatu tempat, suatu kota, suatu daerah yang dimana masyarakat itu mengeksplor ya, menggali kemampuan keterampilannya sendiri dalam konteks kreatif seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini adalah berkumpulnya dengan berbagai macam pekerja yang ada di situ dengan kemampuan kreativitas yang tinggi, tentunya akan memicu semangat tumbuh kembangnya sebuah kota ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah be attractive to investment. Jadi
sangat menarik karena emang kota itu dianggap memiliki potensi yang tinggi oleh para calon investor, sehingga menarik untuk investor untuk menanamkan menanamkan idenya di suatu kota itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga penekanan di situ: a strong social and cultural infrastructure, kemudian high concentration of creative employment, and attractive to inward investment. Jadi creative city ada tiga penekanan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah creative class. Ada beberapa penekanan di sini: to create new ideas, new technology, and new creative content. Jadi creative class, jadi masyarakat ini konteksnya memiliki to create a new ideas. Jadi masyarakat yang kreatif itu adalah masyarakat yang memiliki atau kaya akan ide-ide baru. Mereka tidak pasif ya, tidak menerima kondisi yang sekarang seperti apa, tapi mereka berusaha untuk berpikir minimal ada suatu ide-ide baru ya, untuk create new ideas. Kemudian yang berikutnya adalah new technology. Mereka mempergunakan teknologi atau mereka memproduksi atau menghasilkan teknologi baru, entah itu dalam peningkatan hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya. Itu bagian dari new technology ya. Kemudian yang berikutnya adalah new creative content. New creative content ini sangat terkait erat dengan bagaimana menciptakan sebuah konten-konten kreatif yang memang memicu peningkatan pengetahuan, kemudian menstimulus ya orang lain untuk meningkatkan pemahaman dan sebagainya. Itu new creative content yang menarik, yang unik, yang semuanya ya. Konten-konten tidak hanya konten dalam bentuk misalnya website, tetapi konten dalam bentuk yang memang fisik ya, yang di suatu tempat, di suatu daerah, itu suatu kota yang menjadikan sebuah kelas ya. Tempat ini sangat berbeda dari tempat yang lain karena memiliki suatu sensasi yang tersendiri, memiliki suatu perbedaan di antara tempat yang satu, atau mungkin misalnya desa satu dengan desa yang lain. Yang membedakan tuh ya ini new creative kontennya apa sih yang ada di desa itu, tentunya berdasarkan pada local konteksnya, creative class ya. Kemudian berikutnya adalah creative potentials. Jadi inti dari creative potential ini adalah to develop their own creativity. Jadi mereka itu bagaimana mengembangkan, mengkreasikan ya kreativitas yang mereka punya itu, kemudian mengimplementasikannya ke dalam bentuk sebuah realitas ya. Tidak hanya sifatnya hanya sebuah konsep, tetapi bagaimana mereka mengembangkan sebuah aktivitas yang memang realitasnya. To develop their own creativity, membangun kreativitas, kemudian memunculkan kreativitas itu dalam bentuk entah itu kegiatan, entah itu produk dan sebagainya. The creative potentials. Nah, kemudian ada beberapa prinsip kota kreatif ya. Prinsip kota kreatif itu ada beberapa yang bisa dibaca sendiri, ada di semua. Pertama adalah kota yang welas asih ya. Kalau kota kita bicara kota kreatif, tentunya ini pondasi ya. Kota kreatif itu adalah kota pondasi untuk mewujudkan sebuah, salah satunya adalah mewujudkan aktivitas pariwisata, jadi sebuah destinasi wisata ya. Kota kreatif itu sebagai pondasinya. Kota yang welas asih ya, itu masyarakatnya yang memiliki keramahan, memiliki sensibilitas, kemudian hubungan yang baik, komunikasi yang baik ya sesama warga yang ada di situ. Itu namanya kota yang welas asih, yang memang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di situ juga. Nah, kemudian yang memang terkait dengan konteksnya ini sangat terkait dengan kelokalan ya. Masing-masing budaya kan memiliki sebuah keunggulan sendiri, dan itu memiliki konteks welas asih yang berbeda-beda. Caranya seperti apa yang berbeda-beda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain ya.
Jadi misalnya kota ini didomisili suku budaya dengan konteks relaksasi yang cukup berbeda nanti jika kita datang ke suatu tempat atau kota dengan budaya yang menonjol di situ yang berbeda yang lain. Jadi namun memiliki sensitivitas terkait dengan welas asih ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kota yang inklusif. Kota yang inklusif itu kota yang terbuka menggunakan nilai-nilai kemanusiaan, ya, mengembangkan semangat kebersamaan, solidaritas perdamaian dunia. Jadi inklusif itu memiliki sebuah eksklusifan, ya, keunikan, karena memang mereka memiliki sesuatu yang nilai-nilai gotong royongan, masih menjunjung tinggi aspek gotong royongan. Nah, gotong royong ini sangat mungkin di era modern sekarang ini sudah mulai berkurang, tapi apabila suatu masyarakat itu masih memiliki ini, tentunya memiliki nilai-nilai eksklusif di situ, yang memiliki nilai-nilai yang memang sudah ada zaman dari dulu, namun masih dipertahankan sampai sekarang. Ini inklusif, solidaritas, mereka saling bahu-membahu, mungkin ada suatu bencana di suatu tempat di situ, mereka bahu-membahu untuk saling berikan support dan sebagainya. Itu solidaritas. Kemudian perdamaian dunia ikut juga ikut mendukung sebuah aktivitas kemanusiaan yang lain, ya. Itu namanya kota yang inklusif. Kemudian yang ketiga adalah kota yang melindungi hak asasi manusia, ya, seperti itu. Kota yang memiliki aspek kesamaan, kesetaraan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kota meningkatkan kreativitas masyarakat. Ini yang menjadi poin pentingnya. Ini sebagai salah satu fondasi untuk pengembangan destinasi wisata kreatif. Nah, masyarakat kreatif, masyarakat di situ kreatif, masyarakat itu memiliki kaya atau ide-ide dan mampu mengimplementasikannya, itu akan menciptakan sebuah kultur budaya yang dinamis yang bisa menjadi sebuah daya tarik wisata kreatif, ya. Ini namanya kota yang menggunakan kreativitas masyarakatnya. Kemudian yang kelima, kota tumbuh bersama lingkungan lestari, ya. Ini kota yang sehat, kota yang bersih dan menerapkan itu salah satu bagian dari kota yang menerapkan sabta pesona, ya. Kota yang lestari yang memang akan menjadi sebuah destinasi wisata, ya, kreatif, ya. Memang orang akan merasa nyaman, merasa senang tinggal di suatu kota yang memang menerapkan prinsip seperti ini, yang lingkungan yang lestari. Ini yang menjadi aspek penting itu. Kemudian yang keenam, kota yang melihara kearifan sejarah, ya. Karena memang konteksnya adalah setiap kota itu memiliki sejarah sendiri-sendiri, sejarah masing-masing memiliki peninggalan sejarah yang tentunya harus dijaga sebagai identitas, sebagai ciri khas, sebagai bagian dari bentuk peninggalan sejarah yang harus dikonservasi, ya. Itu akan menjadi sebuah daya tarik, ya. Kota-kota seperti ini mungkin masih banyak yang dijumpai di Indonesia, khususnya di Jawa, ya, di Semarang, dan itu menjadi sebuah bagian dari peninggalan sejarah yang harus dilestarikan menjadi sebuah aset pariwisata berbasis kreatif. Kemudian yang ketujuh adalah kota yang dikelola dengan transparan, ya. Ini bagian dari itu. Kota yang ke-8 adalah kota yang memiliki kebutuhan dasar masyarakat, yang memiliki kebutuhan dasar baik infrastruktur maupun sarana, ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Kalau masyarakat terpenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian masyarakat itu akan merasa nyaman, orang yang berkunjung di situ juga akan merasa nyaman. Kemudian yang ke-9 adalah kota yang memanfaatkan energi terbarukan. Nah, ini menjadi sesuatu ciri yang kota yang memang memiliki keunikan, karena memang sesuatu yang bisa karena orang-orang datang ke situ untuk belajar, ya, energi terbarukan seperti apa ya perkembangan di kota itu, ya, untuk dipelajari, sehingga mereka banyak berduyun-duyun ke situ, tidak hanya wisatawan tetapi baik peneliti dan sebagainya itu datang ke situ, ke suatu kota untuk belajar terkait dengan energi terbarukan. Ya, tentunya akan berkembang menjadi suatu destinasi wisata yang kreatif. Yang ke-10 adalah kota yang menyediakan fasilitas umum yang layak. Ini juga pasti karena memang
wisatawan itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah fasilitas umum ya. Fasilitas umum karena yang kita bicara di sini adalah fasilitas umum seperti toilet, itu juga harus menjadi perhatian karena memang sesuatu fasilitas umum yang bersih itu akan menjadi ciri khas ya, suatu kota yang sehat. Nah, ini creative tourism. Travel directed toward engage and authentic experience. Jadi suatu perjalanan yang langsung berhubungan dengan saling terkait ya. Engage itu kedalaman hubungan dengan masyarakat yang ada di situ. Kemudian authentic experience, mendapatkan sebuah pengalaman yang memang unik, yang khas, yang memang kelokalan dan sebagainya, itu authentic, yang asli. Kemudian with participative learning in the arts and heritage and special character, jadi memiliki sebuah partisipasi yang pembelajaran yang partisipatif seperti aktif tadi saya sampaikan terkait dengan seni, kemudian peninggalan sejarah, kemudian beberapa keunikan dari tempat itu sendiri, and it provide a connection with those who reside in this place and created this living culture. Jadi mereka memiliki sebuah konektivitas hubungan ya antara pengunjung dengan lokal residensi situ, kemudian terkait dengan budaya yang ada di situ. Jadi pengertian menurut kreatif tourism menurut UNESCO seperti ini. Jadi adanya sebuah engage dan authentic experience. Nah, yang berikutnya adalah creative tourism, one of the important strategies in achieving sustainable tourism by engaging local community, seperti tadi, engage and authentic experience dengan local communities. Ya, dengan local community tadi menjadi sebuah pariwisata berkelanjutan. Kalau sekarang kan pariwisata berkelanjutan seperti desa wisata, bagaimana sih wisatawan dari suatu desa wisata langsung berkaitan dengan engaging local communities dengan di desa wisata sendiri. Nantinya akan menjadi sustainable tourism. Yang berikutnya adalah creative tourism development needs to be active rather than passive, based on learning process integrated into the social fabric, innovative and dynamic, sustainable based on local resource. Jadi membutuhkan sebuah aktivitas yang memang aktif ya, memang sangat ada suatu kegiatan yang memang harus diikuti di situ, berbasis learning process integrated into the social fabric, innovative, berbasis pada aktivitas masyarakat yang memang sangat plural di situ dan inovatif, kemudian dinamis, berkelanjutan berdasarkan pada sumber daya lokal yang ada di situ. Creative tourism. Konsep dasar creative tourism adalah emphasis the significance of creativity in the planning and development project tourism. Jadi penekanannya adalah kreativitas, pentingnya sebuah kreativitas dalam sebuah perencanaan dan pengembangan aktivitas pariwisata budaya. Itu karena masyarakat itu kan budaya. Nah, masyarakat itu memiliki budaya masing-masing, memiliki keunikan sendiri-sendiri, aspek sosial budayanya, sehingga pengembangannya diarahkan kepada aspek culture tourism. Ya, culture tourism, ya baik itu yang sudah terkait budaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya, kemudian hasil-hasil budaya itu sendiri, itu namanya culture tourism. Ya, itu terkait bagaimana kita merencanakan kemudian mengembangkan, bukan menghancurkan ya. Kalau heritage misalnya, heritage itu kan rentan terhadap kerusakan, sehingga perlu ada aspek konservasi di situ. Dan perencanaan itu menjadi sebuah aspek penting untuk konservasi. Nah, tentunya akan menjadi sebuah aset budaya, cultural tourism. Nah, ini 10 prinsip dasar Creative City, sekarang prinsip dasar Creative Tourism. Jadi ada beberapa, ada 10 juga. Yang pertama adalah visitors to enhance it engaging the other. Jadi masing-masing memiliki kedekatannya, intensitas kedekatan, hubungan, komunikasi yang baik antara wisatawan dan masyarakat yang ada di situ. Masyarakat di situ ikut partisipasi, arti memberikan learning base-nya. Nah, proses yang ada di situ, praktisnya seperti apa yang ada di situ, itu namanya host. Kemudian visitors ikut juga ingin ikut terlibat di situ, ingin aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang ada di situ. Ya. Nah, jadi saling ada terkaitan. Jadi mereka mendapatkan learning experience. Yang kedua adalah cross cultural engagement.
cultural experience. Jadi ada perbedaan budaya yang tentunya akan memberikan sebuah dinamisasi pengalaman budaya. Cross cultural engagement. Tentunya itu memiliki budaya berbeda dengan host, ya saling bertukaran budaya. Dengan komunikasi yang baik akan terjadi cross cultural engagement. Yang ketiga adalah spirit of place, ya, sesuatu yang memang memiliki keunikan, ya, karena daerah kan memiliki keunikan masing-masing, ciri khas yang berbeda. Understanding of the specific culture of features of the place. Jadi memiliki sebuah pengertian, pemahaman terhadap budaya kelokalan sendiri yang unik, yang khas. Ya, ada suatu saling menghargai di situ. Itu yang paling penting. Ya. Yang keempat adalah hands-on experience. Jadi menekankan pada aspek pengalaman, ya, pengalaman mengikuti kursus misalnya pembuatan batik dan sebagainya. Karena mungkin kalau kursus batik di tempat yang lain sama dengan tempat yang lain, tapi di tempat yang ini kita menawarkan sesuatu yang berbeda, experience yang berbeda. Ya, ini harus kita tekankan di situ. Yang kelima adalah exchange of information, transformation and transformative experience. Jadi pertukaran informasi ya, dengan komunikasi yang baik, tentunya akan ada suatu transformasi, perubahan, perkembangan terkait informasi, baik itu host dengan visitors. Yang keenam adalah more participants than observers. Jadi active learning itu adalah mereka terlibat aktif, ikut dalam suatu proses yang ada di masyarakat itu sendiri, ikut melakukan kegiatan, ikut terserta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu namanya more participants than observers. Jadi ya, tidak hanya melihat. Mungkin wisatawan yang umum itu hanya melihat, melihat proses, melihat pembuatan ini. Tapi kalau di sini adalah more participants. Mereka terlibat langsung membuat, misalnya membuat baju, membuat batik dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah terus get the opportunity to develop their creative potential. Jadi mereka wisatawan itu mendapatkan peluang, kesempatan yang banyak dalam meningkatkan kreativitas. Jadi mereka mungkin ada keilmuan yang berbeda dengan host. Jadi kita bisa menerapkan saling, ya, namanya cross cultural itu mungkin ada saling transfer teknologi, ya, di situ mungkin bisa menciptakan creative potential seperti itu. Nanti bisa memiliki kemampuan atau skill yang berbeda, kemudian host dengan rutinitasnya ya bisa di-combine, ya, namanya menciptakan creative potential. Kedelapan, authenticity, keunikan, kekhasan masing-masing itu harus ditemui, harus ditingkatkan, harus dipertahankan, dikonservasi. Authenticity dari sebuah prosesnya seperti apa, jangan sampai ini menjadi sebuah komodifikasi, kemudian komersialisasi dan sebagainya. Yang 9, memorable, ya ini remember itu diingat dan dikenang, ya, ini harus menjadi kenangan yang baik, ya, menciptakan kenangan baik antara authenticity tadi. Kemudian 10 terakhir adalah tailor-made approach. Jadi ya semuanya terbuat dari, ya, karena memang sifatnya budaya, ya, buatan, ya, buatan, dan itu tentunya akan terus berkembang dinamis, ya, dan tentunya tapi meskipun demikian nilai-nilai authenticity harus dipertahankan. Kemudian yang berikutnya adalah 7 faktor utama pariwisata kreatif. Yang pertama adalah untuk menciptakan pariwisata kreatif itu apa yang harus dilakukan, ya, di suatu daerah, suatu kota, suatu destinasi. Itu yang dilakukan adalah yang pertama kebijakan dan perencanaan. Ya, kembali lagi, kebijakan dan perencanaan itu levelnya dari pemerintah daerah setempat. Kebijakan dalam pengembangan pariwisata kreatif, apa fokus utama, arah pengembangannya masuk tidak dalam pada rencana pengembangan pariwisata daerah terkait dengan pariwisata kreatif seperti ini, ya, baik itu tersirat maupun tidak tersirat, ya, karena memang sifatnya belum merujuk pada satu pengembangan khusus, yaitu pariwisata kreatif belum, tetapi mungkin dari situ menjadi embrio nantinya memunculkan namanya pariwisata kreatif. Yang kedua, manajemen kota dan operasional. Manajemen kota dan operasional ini terkait dengan bagaimana kita pengelolaan kota ini seperti apa, ya, tentunya di level birokrasi, ya, di level birokrasi, karena birokrasi memiliki perpanjangan tangan pada level dinas yang menangani
seluk-beluk yang ada di kota itu sendiri, ya, manajemen perkotaan dan operasional. Yang ketiga, dukungan pendanaan. Ya, dukungan pendanaan terkait dengan program kerja dan anggaran. Ya, ini masing-masing dinas, masing-masing institusi kelembagaan di situ memiliki pendanaan, baik itu bentuknya memang langsung maupun tidak langsung, entah itu CSR maupun dana taktis yang lain yang digunakan untuk kegiatan pendanaan untuk pengembangan destinasi wisata dan khusus. Yang keempat itu adalah pemasaran dan branding destinasi. Ya, pemasaran ini bagaimana kita menciptakan sebuah branding yang melekat di benak visitor atau calon visitors. Ya, ini harus diperhatikan karena branding itu tentunya harus, salah satunya adalah indikatornya adalah memiliki aspek kelokalan, keunikan, ya, menggali, mengenalkan. Mulai branding ini ada tujuannya mengenalkan destinasi kita, ya, seperti apa ya, kita yang utama yang major di situ apa, itu harus ditemukan, harus diidentifikasi brandingnya. Yang kelima, manajemen stakeholder. Stakeholder itu kita bicara bagaimana kita mendatangkan berbagai macam calon investor. Ya, calon investor yang stakeholder yang pendukung, kemudian perbankan dan sebagainya, perusahaan, ya, itu stakeholder kita untuk ikut serta dan mengembangkan aktivitas wisata kreatif. Ya, bagaimana mereka kita arahkan, ya, kita arahkan, manajemen itu mengarahkan stakeholder itu untuk ikut berpartisipasi di situ, untuk ikut terlibat pengembangan destinasi kreatif. Yang berikutnya adalah infrastruktur dasar kota, ya, seperti bagaimana kita membagi klaster-klaster, misalnya menyediakan klaster untuk pariwisata, pengembangan pariwisata, kemudian di situ kita sediakan fasilitas baik itu jalan yang bagus, jembatan, penerangan dan sebagainya, komunikasi, semua ini namanya infrastruktur, ya, yang kita harus penuhi. Jadi orang masuk di situ, investor, stakeholder yang masuk di situ akan mudah untuk melakukan pengembangan di situ, baik itu pengembangan sarana wisata dan sebagainya. Yang terakhir adalah infrastruktur rumah budaya, ya. Kalau bisa bicara rumah budaya, mungkin fondasi yang tadi saya sampaikan, fondasi budaya apa yang memang unik, yang harus dipertahankan di situ, menjadi nilai khas yang memang bisa mendukung authenticity, nilai keunikan, ya, kekhasan. Ya, di suatu tempat itu pasti ada seperti itu. Jadi harus diperhatikan bahwa kita bicara infrastruktur, tentunya kita harus bicara bagaimana kita lintas generasi, khususnya budaya, karena budaya itu akan berkembang seiring dengan partisipasi masyarakat di situ. Apakah masyarakat di situ lintas generasinya, baik udah tua, generasi tua, mungkin anak-anak, tetap melakukan aktivitas budaya yang seperti itu, atau bahkan malah meninggalkannya. Nah, ini adalah level-level yang tadi. Kreatif tourism itu meliputi policy and planning, manajemen operation dan sebagainya. Itu memiliki beberapa sub lagi, misalnya policy and planning itu national authorities, yaitu pemerintah daerah level pusat, ya, local authorities, ya, Pemda, itu seperti itu. Kemudian manajemen and operationnya, baik itu local authorities action and implementation, yaitu levelnya adalah Riparda, ya, ini Menripada, Rencana Ibu Pariwisata Daerah. Kemudian engagement of residents, bagaimana sih masyarakat itu mendukung ikut terlibat di situ, manajemen and operations. Kemudian stakeholder management, baik itu pemerintah, creative tourist, host, kemudian city planner, creative tourism business. Jadi ada beberapa aspek terkait stakeholder manajemennya. Jadi ada pemerintahnya, ada wisatawan kreatifnya, kemudian ada masyarakatnya, kemudian perencana kota, kemudian creative tourism business. Jadi aktivitas bisnis yang mendukung pengembangan creative tourism. Yang berikutnya adalah fundamental infrastruktur, yaitu infrastruktur dasar, ya, seperti misalnya transportasi umum, pendidikan, lembaga pendidikan, akomodasi, rumah sakit dan sarana kesehatan, kemudian taman-taman dan sebagainya. Itu menjadi sebuah sarana infrastruktur untuk menciptakan branding, ya, branding dari kota itu sendiri. Kemudian amenity, restoran, museum dan sebagainya itu menjadi pelengkap, ya, untuk sebagai aktivitas recreation space-nya. Ya.
Ya, itu contoh kreatif destination yang di tahun 2017 yang memang jadi unggulan yang menjadi apa yang ditetapkan oleh UNESCO seperti ini adalah Carrara ya Italia ya. Carrara Italia itu mendapatkan uh, uh, apa namanya sculpting marble ya, karena itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai Creative Tourism Destination ya. Ini mungkin nanti bisa dilihat di internet terkait dengan Carrara ini seperti apa sih. Ternyata emang Carrara itu memiliki DNA. DNA ini yang jadi sebuah hal yang memang harus dimiliki. Setiap kota itu memiliki DNA tertentu yang harus dikembangkan terus dipertahankan ya, seperti ini. Nah, ini sumbernya. Ini untuk tugas adik-adik harus mendesain mungkin di level kota atau kecamatan atau desa tempat tinggalnya masing-masing, bagaimana sih menjadi desa atau desa wisata kreatif, kecamatan kreatif atau kota kreatif di situ. Menurut adik-adik seperti apa? Bagaimana nanti menggali informasinya terkait dengan apa sih yang ada di situ, potensi seperti apa sih yang ada di situ, kemudian bagaimana masyarakatnya, bagaimana infrastrukturnya dan sebagainya sesuai dengan tadi indikator dari kreatif tourism itu dikembangkan, dikelola, dan kemudian direncanakan ya, bagaimana sih nanti menciptakan sebuah kota, kecamatan atau desa wisata kreatif ya. Seperti itu tugasnya nanti dikemukakan dalam bentuk PDF, dikemukakan dalam bentuk Terima kasih. Memang atas kekurangan, semoga diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.